Saat ini saya sudah bersama dengan Huriah, Wakil Direktur Puskapol UI. Selamat sore Mbak Huriah. Ya, selamat sore Mbak Tasya. Ya Mbak Huriah, ini evaluasi selama 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Apa saja evaluasinya? Apa ini raport baiknya? Oke, pertama, apa namanya, kalau bicara soal rapor baik, saya pikir, dari sisi penanganan pandemi ya, Indonesia relatif berhasil gitu ya, terutama di beberapa, bulan belakangan ini. Meskipun tentu saja kita juga lihat masih ada inkonsistensi kebijakan di sana sini gitu ya, ada catatan juga gitu. Nah, tetapi, belakangan, saya pikir pemerintah relatif berhasil gitu ya menurunkan, tren pandemi, kemudian juga program vaksinasi massal itu juga semakin baik gitu ya, semakin luas gitu. Jadi saya pikir dalam konteks penanganan pandemi gitu ya, ada perbaikan gitu dari sisi pemerintah. Tetapi ada juga rapor buruk yang menurut saya jauh lebih penting gitu ya untuk kita, apa namanya, highlight gitu ya, agar jadi warning gitu. Karena kita Hmm, masih punya waktu sekitar 3 tahun ya Mbak Tasya. ya. Hmm. Apa saja ini raport buruknya? Oke, yang pertama saya mau lihat lagi dari sisi ekonomi ya. Karena kan memang, jargon ekonomi ini menjadi, apa namanya, prioritas gitu ya dan bahkan dianggap sebagai salah satu, apa namanya, keberhasilan pemerintahan Jokowi. Nah, saya melihat begini, apa namanya, pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini, itu seperti trade off sebenarnya ya, apa namanya, pertukaran gitu ya, bahwa Hmm, pemerintah akan fokus bekerja pada bidang ekonomi, tetapi kemudian ada political cost yang besar ya, di mana, apa namanya, ruang kebebasan, dan juga, ruang demokrasi itu semakin mengalami penurunan. Nah, masalahnya kalau kita lihat lagi ya dalam konteks pembangunan ekonomi, Indonesia kan saat ini masih terjebak pada apa namanya, middle income trap gitu ya. ya. Ada janji-janji pertumbuhan ekonomi yang ternyata tidak tercapai. Walaupun memang kita juga bisa, lihat gitu ya, ada faktor pandemi dan bahkan pandemi dianggap menjadi salah satu penyebab sebenarnya gitu ya, gagalnya pencapaian pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat juga misalnya dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir, ini kan selalu menunjukkan, stagnasi ya kan, di tingkat Hmm, global juga kan terjadi stagnasi. Jadi saya melihat sangat sulit sebenarnya mencapai target pertumbuhan di atas 5,3%. Nah, dalam konteks ini menurut saya pilihan kebijakan pemerintah yang terlalu terbuka ya dalam berbagai aspek termasuk di kegiatan ekspor impor juga menjadi penyebab kenapa kayaknya gitu ya, Indonesia akan sulit sekali gitu mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas, 5,3%. Hal yang lain juga soal ambisi teknokratisme ya yang semakin menonjol lewat proyek-proyek infrastruktur, raksasa. Itu salah satunya misalnya, proyek ibu kota baru gitu ya. Nah, tetapi kemudian yang, juga menjadi catatan publik saya kira, apa namanya, strategi yang digunakan oleh pemerintah gitu ya membiayai proyek-proyek pembangunan melalui hutang atau, swastanisasi ini juga bisa berdampak sebenarnya pada, munculnya persoalan ekonomi di masa mendatang. Nah, itu mhm, kalau dari sisi ekonomi ya Mbak Tasya ya. mhm, Yang, menurut saya juga menjadi, catatan kritis terutama untuk elemen masyarakat sipil ini adalah persoalan menyusutnya ruang demokrasi di Indonesia, gitu ya. Meskipun tren ini kan kalau kita lihat sudah muncul selama 1 dekade terakhir, tetapi memang di dalam beberapa tahun terakhir ini kecenderungan menyusutnya ruang, demokrasi itu semakin luas. Nah, ini juga salah satunya disebabkan karena pendekatan pemerintah yang terlalu menonjolkan pendekatan stabilitas politik dan juga keamanan gitu ya, termasuk di hmm, dalam penanganan pandemi sebenarnya ya kan. Dalam konteks pandemi misalnya, pemerintah itu lebih mengedepankan pada pendekatan, stabilitas politik misalnya dengan menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi misalnya, hmm. atau pendekatan keamanan gitu ya di dalam, apa namanya, menangani kasus-kasus pelanggaran ketimbang misalnya mengedepankan, eee, apa namanya, aspek kesehatan dan keselamatan publik gitu ya. Ketika Hmm. ada kritik keras misalnya soal, apa, pandemi yang, dampaknya luar biasa gitu ya, trennya masih tinggi tetapi misalnya pemerintah bersikeras menyelenggarakan pilkada gitu ya, dengan kos itu tadi ya soal, kesehatan dan keselamatan publik. Nah itu contohnya gitu ya. Ada orientasi apa namanya, menciptakan stabilitas politik gitu ketimbang misalnya, memprioritaskan kepentingan dan juga kebutuhan publik. Nah ini menurut saya jadi catatan.
Mhm. Nah, kalau kemudian pandemi menjadi alasan, menurut saya juga jadi agak, kontradiktif misalnya. Karena toh misalnya gini, pandemi tidak menyurutkan ambisi elit-elit politik, ambisi pemerintah misalnya untuk, apa namanya, mengeluarkan produk-produk kebijakan gitu ya yang, kontroversial, yang bahkan dikritik tajam oleh publik. Misalnya soal revisi Undang-Undang KPK atau misalnya, Undang-Undang Omnibus Law gitu ya, itu kan juga dapat kritikan publik dan sangat kental dengan kepentingan, oligarki, gitu. Mhm. Tapi kalau, berbicara mengenai kebijakan khususnya dalam hal ekonomi begitu, Mbak, ini sebenarnya kan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang justru sebenarnya pro, masyarakat begitu ya. Seperti Mhm. misalnya dalam hal ini stimulus, berbagai stimulus dan insentif yang diberikan kepada masyarakat, seperti mungkin kemarin ada bansos dan sebagainya. Ini mampukah menurut Anda menarik simpati dari rakyat? Betul, memang ada kebijakan. Nah, tetapi persoalannya begini, Mbak, kalau kita bicara di dalam konteks pandemi, ya kan, eee, pemerintah ini seringkali memperlakukan masyarakat itu gitu atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan menempatkan, tindakan pemerintah itu kayak charity gitu ya. Ada bansos misalnya, Mmm. ada bantuan UMKM, tapi pendekatannya itu seperti charity gitu ya. Padahal kalau kita bicara di dalam konteks apa namanya, tanggung jawab negara, itu kan adalah tanggung jawab negara gitu kan, menjamin keselamatan, kesehatan publik misalnya, dan, kebijakan yang diambil ya kan sebenarnya, juga jadi trade off gitu karena pemerintah tidak mau menjalankan amanat undang-undang yang mengharuskan misalnya, apa, undang-undang karantina wilayah itu diterapkan gitu kan. Kita kan jadi akhirnya tarik ulur kebijakan gitu. Nah, sudah begitu juga, kebijakan-kebijakan ekonomi yang berusaha menstimulus gitu ya, memberi stimulus, memberikan bantuan charity itu kepada masyarakat, pendekatannya juga belum sistematis menurut saya gitu. Jadi, masih punya persoalan juga saya kira Mbak Tasya dalam hal itu. Jadi dalam arti pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah ini yang seharusnya merupakan kewajiban yang dijalankan, tetapi ini dikeluarkannya seperti mungkin mengharapkan imbal balik. Ini kenapa ini, Mbak? Ya, saya kira gini, ada kepentingan juga gitu ya, walaupun sebenarnya, apa namanya, pemerintahan Pak Jokowi di era kedua ini kan kelihatan lebih menonjol, logic of governability-nya ya, ketimbang logic of electoral. Dalam artian gini, biasanya kan kalau di periode pertama, pemerintah itu punya kecenderungan mempertimbangkan, apa namanya, kalkulasi elektoral gitu ya, Ya, kalau ini karena ingin dilakukan dipilih lagi misalnya di periode selanjutnya begitu ya? kalau di periode kedua ini kan enggak gitu ya, Mhm. buktinya apa, pemerintah berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak populer gitu ya, bahkan menurut saya secara terang-terangan memelihara oligarki politik gitu, ya lewat tadi tuh undang-undang, Omnibus Law, revisi undang-undang KPK. Nah tetapi di sisi lain tetap ada kepentingan elektoral, popularitas yang ingin dijaga juga, ya salah satunya yaitu tadi, gitu dengan melakukan, apa namanya, pemberian bansos. Tapi kalau kita lihat metode-metode yang digunakan, ya kan, ini kan kelihatan sekali prioritasnya gitu ya. Ketimbang memastikan, apa namanya, pengelolaan kebijakan bansos yang tepat sasaran gitu ya, perbaikan data, pemerintah termasuk bahkan Pak Jokowi sendiri misalnya menggunakan cara cara populer gitu kan, bagi-bagi sembako gitu yang justru malah, memunculkan kerumunan gitu ya. Jadi memberlakukan tanggung jawab negara itu seperti seperti Sinterklas yang bagi-bagi sembako pada ketika lagi jalan gitu atau lagi kunjungan. Nah ini yang menurut saya dia populer, bisa menarik simpati publik gitu ya, tetapi tidak menyelesaikan persoalan sebenarnya dalam Hmm. konteks ini, gitu. Jadi efektivitasnya tidak tidak sesuai dengan tujuannya begitu ya, Mbak? Iya, saya kira seperti itu Nah ini Mbak Tasya. sebenarnya kalau begitu, kalau tadi dikatakan ada kepentingan lain itu maksudnya tujuannya untuk kepentingan apa kalau begitu? Ya itu tadi ya, pertama soal, popularitas ya kan, yang Mhm. kedua sebenarnya juga gini, eee, karena mungkin publik kita gitu ya, atau kebiasaan elit-elit politisi itu adalah menyentuh publik dengan hal-hal yang mudah dilihat gitu ya, yang mudah mendapatkan exposure gitu. Menunjukkan bahwa politisi itu hadir gitu ya di tengah-tengah masyarakat, memberikan bantuan gitu. Tetapi itu kan cara-cara yang simbolik sebenarnya gitu kan. Mhm. Di balik itu kan yang lebih penting itu adalah bagaimana kemudian negara bisa menjamin gitu ya kebutuhan, masyarakat, menyelesaikan misalnya persoalan
ketidakmerataan distribusi bantuan sosial, atau misalnya bagaimana menangani kebijakan pembatasan gitu ya, yang itu kan terlihat sekali gitu ya Baik, kesan. jadi seperti ingin mendapatkan simpati masyarakat secara instan ketimbang untuk memberlakukan suatu kebijakan yang cukup efektif begitu bagi masyarakat. Ini seperti yang Mbak Huriah tadi katakan adalah lebih kepada bukan kepada elektoralnya tetapi kepada good government-nya begitu. Apakah ini nanti akan lebih kepada jangka panjangnya untuk bertujuan mendapatkan warisan seperti itu, Mbak? Kalau menurut saya sih gini, itu adalah cara-cara yang mudah ya, Mhm. Mbak Tasya, yang mudah dan murah gitu ya. Mudah, murah, dapat menarik simpati masyarakat ya kan. Ketimbang Anda bayangkan misalnya memperbaiki data penduduk gitu ya secara baik sehingga bantuan itu bisa tepat sasaran. Nah, karena ketidakmampuan negara gitu ya untuk memenuhi semua kebutuhan publik dalam situasi pandemi, maka yang diambil itu ya adalah cara-cara yang mudah, murah, dan populer itu gitu loh. Saya kok nggak melihat ada orientasi yang jangka panjang ya soal itu, tapi ini kebiasaan kebiasaan saja yang dilakukan oleh politisi Indonesia gitu ya dalam rangka menjaga popularitas sebenarnya di mata publik. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya Mbak Huriah. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda. Kita masih di Dialog Nusantara Petang, masih membicarakan mengenai evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Bersama dengan Mbak Huriah. Mbak Huriah, ini tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya ada juga beberapa raport yang baik dari catatan selama 2 tahun pemerintahan Joko Widodo, tetapi juga ada raport buruknya begitu ya. Ini salah satunya adalah penyusutan ruang demokrasi. Ini bisa dijelaskan lebih jauh, Mbak Huriah? Iya Mbak Tasya, jadi bicara soal penyusutan ruang demokrasi ini kan sebenarnya fenomena global ya. Ketika kemudian ada tren di mana kebebasan, aspek-aspek kebebasan sipil maupun politik gitu ya di berbagai negara mengalami penurunan, termasuk di Indonesia. Nah, dalam konteks Indonesia saya melihat penurunan aspek kebebasan sipil ini yang paling menonjol ya selama periode Pak Jokowi, terutama di kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi, dan juga kebebasan beragama. Kalau Nah, untuk kondisi di sini apa faktor penyebabnya, Mbak? Saya pikir ada banyak faktor penyebab gitu ya, tetapi saya ingin mengutip satu tesis menarik dari Marcus Mitzner. Dia menyebut sebagai inovatif authoritarianism. Jadi memang ada kecenderungan perilaku otoritarian yang dilakukan oleh para elit politik gitu ya dengan suasana demokrasi, dan akhirnya ini menjadi sebuah inovasi yang ditiru gitu oleh banyak pemimpin otoritarian di kemudian hari. Ada dua indikasinya Mbak Tasya. Yang pertama adalah dari sisi politik gitu ya, kompetisi pemilu itu sengaja dibuat semakin ketat ya dan semakin mahal. Dengan misalnya manuver kalau di Indonesia itu kan bikin parliamentary threshold, bikin presidensial threshold gitu. Sehingga hanya kelompok-kelompok atau kekuatan yang punya sumber daya ekonomi yang memadai yang bisa terlibat di dalam kompetisi politik gitu ya. Nah, yang kedua, di dalam konteks masyarakat ada kecenderungan elit politik kemudian cenderung memanfaatkan politik identitas gitu ya di dalam kompetisi pemilu. Yang ini seringkali berdampak pada kelompok minoritas yang menjadi korban gitu. Nah, mobilisasi isu politik identitas ini menjadi strategi yang penting gitu ya, yang dianggap efektif oleh para politisi untuk mempengaruhi pemilih, ketimbang misalnya menawarkan program-program yang lebih bisa terukur. Misalnya kalau kita bilang janji pertumbuhan ekonomi, kan kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi itu kan clear gitu ya indikatornya. Kita bisa melihat misalnya apakah pendapatan per kapita naik dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi karena politisi kita tidak mampu menawarkan hal-hal yang sifatnya programatik dan terukur, maka yang digunakan adalah sentimen politik identitas gitu. Nah, ini yang menonjol menurut saya gitu ya, dan bahkan semakin buruk sebenarnya di eranya Pak Jokowi karena sekarang ini misalnya gini,
kebebasan berekspresi pun seringkali di-framing sebagai bagian dari politik identitas. Tetapi bukankah ini, sudah terjadi sebelum-sebelumnya juga begitu dan juga sebenarnya sudah secara umum dilakukan oleh pemerintah seperti pemerintah baik di Indonesia maupun di negara lain seperti yang Mbak katakan tadi. Kalau kita ingat di pemilu-pemilu sebelumnya juga kan sudah berlaku juga ya, presidential threshold begitu ya, parliamentary threshold gitu dan juga, politik identitas ini juga sudah berlaku begitu. Nah ini apa yang menjadi apa yang menjadi urgensinya untuk disorot pada saat ini? Bukankah untuk pemerintahan sebelumnya, Joko Widodo ini juga sudah tidak lagi memiliki, tempat untuk dipilih juga begitu kan? Sudah habis gitu masa, periodenya? Oke, betul. Nah, yang tadi saya bilang soal inovatif otoritarianism ini, yang akhirnya pola-pola ini kan kemudian berlanjut ya kan, semakin langgeng gitu. Kita lihat misalnya kalau dalam konteks politik elektoral kan, bagaimana pemilu 2014 gitu ya, kemudian ke 2017 ada pilkada, 2019 dan ada kemungkinan 2024 juga akan seperti itu. Nah, tetapi kemudian kalau kita bicara di dalam konteks pemerintahan, menurut saya juga ada inovatif otoritarianism ini bisa ditiru karena begini, ada kecenderungan pemerintah menggunakan cara-cara legal prosedural, cara-cara politik atau bahkan cara-cara ekstra legal gitu ya, cara-cara kekerasan untuk mengusung agenda-agenda yang non demokratik. Agenda non demokratik ini kita bicara misalnya salah satunya soal kebijakan yang syarat dengan kepentingan oligarki politik gitu ya, yang seperti kita lihat misalnya dalam kasus revisi undang-undang KPK ya kan, itu kan kelihatan sekali cara-cara politik yang dipakai gitu loh untuk menyingkirkan para pekerja KPK gitu ya yang dianggap tidak sesuai gitu dengan kepentingan pemimpin, ya mereka disingkirkan gitu ya. Ada isu Talibanisasi, isu TWK, atau misalnya di dalam kasus Omnibus Law juga sama gitu ya. Bagaimana negara begitu mudahnya gitu mengenyampingkan kritik publik dan melabelinya dengan cara-cara yang negatif, bahkan sampai pakai cara-cara intrusif gitu untuk melemahkan masyarakat sipil dari mulai serangan digital gitu ya, pakai buzzer misalnya, kemudian juga ada bahkan sampai ada kriminalisasi para aktivis gitu. Baik, kalau kita tarik untuk tahun 2024 nanti, begitu kaitannya dengan 2024 nanti, ini apa korelasi atau pengaruhnya? Saya melihat begini, kita akan menyelenggarakan pemilu 2024 ya, kemungkinan di tengah dua kondisi ya. Yang pertama adalah kondisi pandemi gitu ya, kondisi pandemi, yang kedua adalah kondisi di mana demokrasi kita semakin menyusut. Nah, ketika kemudian ada pembiaran gitu terhadap penyusutan ruang demokrasi, saya khawatir ya indikasi yang tadi saya sebutkan dua itu ya, soal kompetisi pemilu yang akhirnya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya sumber daya, kemudian juga tren politik identitas yang akan terus dilanggengkan di dalam pemilu, ini akan terjadi di 2024 dan korbannya tentu saja nantinya rakyat gitu loh. Karena ada keterputusan antara politik elektoral kita dengan kebutuhan dan juga kepentingan rakyat pemilih. Kalau begitu seharusnya apa yang bisa dilakukan saat ini? Yang paling urgent untuk dilakukan oleh pemerintah menurut saya adalah gini, kita masih punya waktu ya, Pak Jokowi masih punya waktu selama 3 tahun gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah mendengar suara publik gitu ya. Jadi ambisi untuk mengedepankan langkah-langkah teknokratis gitu dengan dalih pembangunan ekonomi yang akhirnya mengorbankan kebebasan sipil ini, menurut saya sudah harus minimalisir gitu ya. Jadi jangan memaksakan sebenarnya gitu untuk memiliki legasi, tapi legasi pembangunan ekonominya itu justru mengorbankan kebebasan masyarakat. Ini kan yang dilakukan oleh Soeharto dan saya pikir kalau ini dilakukan oleh Pak Jokowi ini akan jadi presiden presiden lagi gitu ya, kembalinya era otoritarianisme baru di Indonesia. Dan juga malah sebenarnya jadi kontradiktif untuk memberikan legasi yang baik ke depannya ya, Mbak? Betul sekali Mbak Tasya. Nah untuk
sebenarnya di Indonesia ini kan kedaulatan rakyat sudah yang merupakan yang paling utama. Kalau begitu apa yang bisa dilakukan oleh rakyat, minimal oleh wakil rakyat untuk bisa mendorong hal yang tadi disarankan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik ini, apa yang bisa dilakukan? Nah, yang penting untuk dilakukan oleh pemilih, oleh masyarakat gitulah, adalah justru sebenarnya sudah waktunya buat kita menghidupkan demokrasi dengan cara menjaga kritisisme publik gitu ya. Salah satu tren yang menurut saya menonjol sejak pemilu 2014 itu adalah masyarakat lupa untuk berganti baju gitu ya. Jadi kan sebenarnya kita punya baju sebagai pemilih gitu ya, sebagai pendukung dan pemilih. Itu seharusnya baju itu hanya digunakan pada saat pemilu dan kita lepaskan begitu kita keluar dari bilik suara. Jadi Hmm. begitu kita keluar dari bilik suara, kita harus memposisikan diri sebagai demos, sebagai rakyat, bukan sebagai voters. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai demos, tugas demos itu adalah mengawasi kekuasaan yang terbentuk sebagai hasil dari penggunaan hak pilih kita, gitu. Jadi siapapun politisi yang kita pilih ketika dia sudah berkuasa, maka harus kita kritik terus gitu loh. Ya. Kalau ini kan enggak gitu ya, kita seringkali tetap gitu ya mendukung puja-puji. Menurut saya, biarkan tugas puja-puji terhadap politisi itu menjadi tugasnya partai politik yang mengusung, tetapi tugas rakyat itu justru adalah menjaga kritik ya kepada kekuasaan yang sudah terbentuk. Baik, baik Mbak Huria, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Kita tentunya mengharapkan ke depannya bahwa ini 3 tahun ke depan ini masih ada kesempatan bagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin untuk bisa terus memperbaiki keadaan begitu ya, demi rakyat tentunya. Dan bukan demi siapa-siapa lagi, bukan demi kepentingan politik yang lain. Terima kasih Mbak Huria. Iya, sama-sama Mbak Tasya. Terima kasih.